Mukjizat Nabi Ibrahim itu kata Imam Sirajuddin Al-Bulqini qasirun, itu nanti akan hilang dimakan zaman. Sesuatu yang dulu mengagumkan, seiring dengan perubahan zaman, kemajuan peradaban, maka yang hebat jadi nggak hebat. Mukjizat Nabi Isa Al-Masih itu kan gara-gara tangan Nabi Isa tuh kalau masaha, Anda kalau ketemu Nabi Isa itu diusap glowing mendadak. Pesantren itu tujuan utamanya itu kan menjaga warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya nakal beneran nakal. Ya, orang-orang yang tahu kiai-kiai Madura itu tahu nakalnya saya. Ya, kemarin saya di Nurul Jadid itu Kiai Zuhri cerita, Gus, dulu Kiai Sukron tuh ceramah di pesantren kami tahun 80-an. Oh iya Kiai, waktu itu Kiai Sukron ngajak anaknya laki, nakalnya luar biasa di pesantren ini. Saya setelah di atas mimbar, saya bilang sama Kiai, anak yang nakal itu sekarang Al Mukarram ngasih mauidhah hasanah di Nurul Jadid. Karena nakal saya disekolahin jauh. Di Mesir, saya ketemu guru yang intinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Huda. Bahkan Kiai Huda itu auqa' fin nafsi, karena mengatakan karomah Mbah Jazuli itu ngaji. Saya punya guru tasawuf, ngajarnya itu hikam sama ihya. Tapi profil sufi ini berbeda. Kalau ngaji tasawuf itu biasanya ceritanya tuh karomah yang aneh-aneh, khawarikul adah yang diajarkan. Beliau enggak, menarik tasawuf, ihya, hikam itu kepada dimensi keilmuan yang lain dari Islam. Jadi ngaji hikam tapi ditarik kepada usul fikih, ngaji hikam tapi selalu patuh pada qawaidut tarjih misalnya yang ada indal mufassirin. Satu ketiga, karena guru saya ini, tidak ada kiai di Mesir, guru saya ini mungkin agak kasyaf, ngelihat saya itu suka ngaji-ngaji tasawuf. Guru saya itu kepikiran, kayaknya anak ini kepengen jadi wali tukang nyembur orang. Jadi tamunya itu minta disembur, kayaknya begitu. Saya masih ingat itu. Sekitar tahun 1999, berarti hampir 28 tahun yang lalu. Saya diajak ke satu daerah di Mesir yang agak kumuh, namanya Babus Syariah. Di situ dimakamkan Faqihus Syafi'iyah, Imam Sirajuddin Al-Bulqini, yang dulu lahir di Bulkia, itu di provinsi di barat Kairo, tetapi karena jadi ulama mengajar di Al-Azhar dan kemudian mendirikan madrasah, maka sesuai dengan wasiatnya agar ketika wafat tidak dibawa ke kampung halamannya tetapi dikuburkan di madrasahnya. Saya diajak ke makam Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Saya masih ingat betul, waktu ziarah makam, tradisinya di Indonesia itu baca tahlil. Beliau tidak ngajak saya tahlilan, aneh juga nih. Ya, apa seperti Gus Yusuf sudah jadi MU gitu kan? Kok di depan kuburan ini ndak tahlilan gitu? Bawa kitabnya ndak tebal. Al-Ajwibatu Al-Murdiyatu Anil Fuqaha'i Was-Sufiyah. Itu karangan Imam Asy'arani. Dibukakan kepada saya dalam bahasa Arab, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia ngomong gini, nak, kamu saya ajak ke depan makam orang ini karena orang ini, kata Imam Asy'arani, itu memberikan dawuh wasiat tinggalan yang besar. Apa tinggalannya? Imam Al-Bulqini itu menulis, Pak, yang diriwayatkan oleh banyak murid yang bertemu dengan beliau atau ulama yang sezaman dengan beliau. Apa tulisannya? Kata Imam Al-Bulqini Sirajuddin Umar bin Nusair ini, Al-Kinani, ini mengatakan begini, semoga saya tidak salah mengingat hafalan saya puluhan tahun yang lalu. Inna ma yaftahullahu bihi ala qulubil fuqaha min istimbatatil masail, itu a'dhamu naf'an mimma yaftahullahu bihi alal awliya minal karomati wal khawarik. Bahwa karya ulama
ketika melakukan istimbatul ahkam, mengajar, menjelaskan yang disebutkan di dalam surah An-Nisa, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum, kata guru saya, fasammal istimbato ilman. Allah itu menyebutkan bahwa pemahaman kita terhadap agama, ketika ada ayat di Quran, kemudian kita menjadi paham ayat ini karena tafsir, kita menjadi paham makna fikih karena ngaji Fathul Qorib, maka kata beliau itu a'dhamu naf'an, manfaatnya itu jauh lebih besar daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang sering disebut wali, kemudian punya khawarikul adah. Saya dulu tidak gitu paham. Ketika guru saya ngajar begitu, beliau cuma bilang begini, li'annal karomat, karena yang namanya karomat wal khawarik itu qasirun, terbatas oleh waktu, zaman, dan komunitas. Sementara istimbatul masail yang itu dilandasi dengan fahmun nusus itu dikatakan muta'addin, itu bermanfaat buat banyak orang. Saya dulu tidak terlalu paham. Ketika guru saya ngomong begitu, ya tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na, percaya guru. Saya mulai sekarang ngaji syariat. Saya mulai sekarang akan duduk istiqomah dengan guru, itu mengaji seperti yang dilakukan di Pondok Peloso ini, la yazid wa la yanqus. Ia belajar nahwu, ia belajar sharaf, ia belajar balaghah, ia belajar mantik, ia belajar fikih, ia belajar usul fikih, semua ilmu keislaman saya pelajari. Hingga saya kemudian bertemu dengan Prof. Quraish Shihab. Dalam satu pengajian, satu ilmu yang beliau uraikan, kita dulu manggil beliau itu kebiasaan manggilnya Pak. Jadi orang alim itu tidak pernah peduli dengan sebutan. Kita tidak pernah manggil beliau Habib, kita jarang sekali manggil beliau Profesor, tapi kita biasa manggil Pak. Di satu majelis itu Pak Quraish bilang gini, ketika membahas tentang Al-Quran, kata beliau, coba kamu perhatikan, ada perbedaan signifikan antara mukjizat yang Allah berikan kepada semua nabi dan rasul dengan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Wala nufarriqu baina ahadim min rusulih. Pada aspek kemuliaannya kita tidak membedakan masing-masing nabi. Nabi Ibrahim itu ya abul anbiya, Nabi Ibrahim itu ya ulul azmi minar rusul, ya nabi, ya semua nabi itu tidak kita bedakan pada kenabian dan kerasulannya. Tapi pada aspek mukjizatnya, kata beliau, kalian tuh harus paham mukjizat apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa, mukjizat apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan mukjizat apa yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kalau nanti kamu mengaku sebagai umatnya Rasulullah, maka mukjizat utama yang harus kamu jaga itu mukjizatnya Rasulullah. Waktu itu saya tanya, mengapa Pak? Sederhana, mukjizat semua nabi sebelum Rasulullah itu mukjizat hissiyah yang bisa dilihat mata, bisa dirasa oleh kulit, bisa didengar oleh telinga, dan hanya sekedar dengan pandangan lahiriah belaka orang akan kagum. Tapi mukjizatnya Rasulullah itu mukjizat maknawiyah Al-Quran. Tidak akan orang itu memahami ijaz Al-Quran kecuali ngaji di pelosok. Nggak mungkin orang itu bisa paham ijaz Quran kecuali ngaji di Tegalrejo, kecuali ngaji di pesantren, kecuali sekolah. Kenapa? Mukjizatnya maknawi. Saya dikasih ilmu gitu sama guru saya, itu saya suka mikir. Saya pikir-pikir, benar juga ya. Mukjizat Nabi Ibrahim itu kata Imam Sirajuddin Al-Bulqini, qasirun. Itu nanti akan hilang dimakan zaman. Sesuatu yang dulu mengagumkan, seiring dengan perubahan zaman, kemajuan peradaban, maka yang hebat jadi nggak hebat. Contohnya apa? Mukjizat Nabi Ibrahim. Saya ini pengalaman Kiai, ceramah di depan anak SD. Anak SD zaman saya itu sami'na wa ata'na.
Anak SD generasi Samsung sama iPhone itu sami'na wa pikir-pikir, Pak. Ya, kita ngomong daya kritisnya itu tinggi. Saya masih ingat ceramah di SD itu, yang datang itu anak SD sebenarnya. Karena itu menjelang Idul Adha, maka kepala sekolahnya bilang, "Gus, nanti ceramahnya tentang keluarga Nabi Ibrahim ya?" Iya. Maka di antara yang saya sampaikan, anak-anakku depan anak SD ini, ya, Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat. Kenapa Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat? Di antara kehebatannya, Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar. Saya dulu dengar kayak gitu, ya anteng. Hebat ya, api yang panas jadi dingin. Api yang membakar dan menghancurkan jadi keselamatan buat Nabi Ibrahim. Tahu-tahu ada anak SD itu angkat tangan interupsi ceramah saya. Saya ceramah depan kiai di pelosokan, alhamdulillah Pak Kiai Ardani juga dengerin. Kan begitu kan? Dengerin semua orang. Di kampus juga sama. Yang ada di kampus ya dengerin. Ada dengerin. Saya baru kali itu ceramah diinterupsi orang. Sakit hatinya saya. Yang interupsi itu anak SD. Gitu loh. Kalau Kiai Ma'ruf Hozin, oh saya terima diinterupsi gitu loh. Tapi kalau yang interupsi anak SD, ini Masya Allah ini. Saya bilang, level apa dia kan gitu. Tapi ngotot. Saya mau ngomong Pak. Akhirnya saya nggak tahan. Saya panggil anak itu. Ada apa nak? Saya mau bicara Pak. Ini alhamdulillah di pelosok tidak ada santri kayak gini ya. Kalau di Jakarta ini wa ala ali wa ashabihi model begini, wa askalihi wa anwarihi ini banyak. Karena saya Pak, ada apa? Saya tidak setuju Pak dengan ceramah Bapak. Masya Allah. Saya panggil nak, naik. Saya kasih mic. Apa nak yang kamu tidak setuju dari ceramah saya? Ceramah Bapak itu tidak masuk akal. Loh kenapa? Kalau kehebatan seorang nabi itu ukurannya nggak mempan dibakar, maka tetangga saya itu lebih hebat dari Nabi Ibrahim. Saya dengar tetangganya lebih hebat dari Nabi, bingung saya. Tetanggamu siapa nak? Nabi Musa punya Taurat? Bukan. Saya sebut nama Nabi bukan. Kiai bukan, Habib bukan, wali bukan. Siapa nak? Dijawab pemadam kebakaran. Saya mohon maaf. Kalau ada orang alim mantik di pelosok, saya tantang ini. Secara mantik bener anak itu. Iya, makanya saya diem waktu itu. Saya diem. Kalau kata anak Gen Z itu kena mental saya. Ya, ini ibarat main catur, sekak ster bentengnya sekalian diambil ini mati saya. Saya berpikir pakai logika. Saya diajarkan dulu sama bapak saya. Memang agama itu tidak jauh dari akal. Maka akal itu saya iya bener juga ya. Nabi Ibrahim itu tidak ada rencana dalam hidupnya, skenario yang dibuat Nabi Ibrahim untuk dakwah kan beda. Kalau saya pakai rencana, ya, naik pesawat 4:30, mendarat di Juanda jam 6, 2 jam setengah ke pelosok, sowan Gus Kausar, itu habis ngaji, jangan lama-lama karena Garuda nggak akan nunggu saya subuh nanti, gitu kan? Saya balik, itu rencana. Nabi Ibrahim dakwah juga pakai rencana, pakai khutbah, tapi tidak ada dalam rencana Nabi Ibrahim itu nantang Namrud. Kalau kamu nggak mau sama saya, bakar saya. Nggak ada. Bakarnya Raja Namrud ke Nabi Ibrahim itu di luar skenario kan. Karena di luar skenario, mutatallabatul hayat itu tidak mungkin orang berhadapan dengan api. Malaikat Jibril turun kan, bawa jimat bersertifikat halal kayak Ma'ruf Hobzin ya. Jadi kalau MUI Jawa Timur mau tanya, ada jimat bersertifikat halal. Apa itu? Ya naru. Untungnya narnya nakiroh ini. Coba makrifah agak ketir-ketir juga itu ya. Ya, untung habis hataman alfiyah gitu ya. Ditulisnya ya naru nakiroh, tufidul umum. Tenang Nabi Ibrahim. Karena ya naru semua api. Jadi waktu Nabi Ibrahim mau dilempar ke api, lalu ada perempuan di pelosok masak nasi pakai api, insya Allah sampai Dajjal turun tidak mateng nasinya. Kenapa? Ya naru semua api dingin. Tenang Nabi Ibrahim. Pemadam kebakaran kan nggak pakai ya naru kuni bardan wasalaman. Ada pemadam kebakaran di Kediri misalnya. Begitu ada kebakaran nanya sama Kiai, Kiai ini ayat masih laku apa sudah expired barokahnya? Kan enggak ada. Enggak ada. Pemadam kebakaran tuh ada api didatangi. Kalau ada pemadam di Kediri terjadi nauzubillah kebakaran,
Kemudian, wah jangan panggil saya takut sama api. Ya dimutasi ke dinas penguburan, yang namanya dinas kebakaran. Itu pasti hidupnya berhadapan dengan apa? Ada api dicari, didatangi. Pakai apa? Pakai akal. Kecerdasan yang membangun peradaban. Peradaban yang melahirkan ilmu. Ilmu yang melahirkan kaca. Kaca yang meningkat jadi multiplex. Saya punya teman itu pembalap Pak di Singapura. Dulu teman SD agak-agak nggak bener gitu loh. Tapi hebat jadi pembalap di sana. Itu pulang bawa helm. Saya pegang. Kok helmnya beda ya? Dengan yang naik Supra sama apa itu motor-motor Honda. Iki helm apa ini kalau bahasa Jawanya? Kata teman saya, Gus ambil palu. Mau ngapain kata saya ambil palu? Ini kacanya pukul pakai palu. Saya bilang beneran nih katanya. Beneran ya saya pukul ya. Saya pukul Pak. 3 kali nggak pecah. Kata teman saya, pukul aja Gus sampai kiamat kurang 3 menit katanya. Ya, ini tidak akan pecah. Kenapa? Dia dibuat dari multiplex. Sama yang dipakai astronot NASA untuk keluar di luar angkasa. Dia didesain untuk anti dengan kekerasan. Dia didesain untuk anti api. Maka tidak terbakar itu buat anak Gen Z bukan sesuatu yang aneh. Kalau ada api, sudahlah pinjam saja bajunya pemadam kebakaran. Insya Allah Namrud abad 21 itu juga akan kalah. Sederhana. Kita boleh setuju dan tidak setuju dengan logika itu. Tapi logika itu bisa diterima dengan wijah nazar yang sederhana dengan menggunakan teori mantik tadi. 1. Nabi Musa misalnya. Ini bicara manfaat. Kalau Nabi Ibrahim itu kekaguman orang hilang. Nabi Musa. Coba tanya sama orang di pelosok ini. Apa yang diingat dari Nabi Musa? Apa? Apa yang Anda ingat dari Nabi Musa? Tongkat. Tongkat itu manfaatnya besar loh. Saya merasa yakin loh. Kalau tongkat itu ketemu, urusan Indonesia itu selesai. Insinyur teknik sipil yang biasa merancang bangunan nganggur. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi Isa Al-Masih. Itu kan gara-gara tangan Nabi Isa tuh kalau masaha. Anda kalau ketemu Nabi Isa, itu diusap, glowing mendadak. Dan glowingnya tuh sebadan. Kalau ini kan model skincare ini. Saya tahu, nggak nuduh saya. Kalau nuduh tuh dosa. Yakin, biar kata santri ngaji Alfiyah, di lemarinya yakin bukan sarahnya Alfiyah. Yakin skincare semua. Bener kan? Coba ilmunya Nabi Isa turun sama saya. Oh, saya usap glowing sebadan. Kalau ini kan glowingnya lokal. Saya pernah ketemu, saya pernah khusus di pesawat tuh. Nggak niat ngelihat, kelihatan. Saya duduk di depan di pesawat, sebelah kanan. Kan orang masuk dari kiri. Saya ingat yang masuk itu cantik luar biasa. Istighfar sih ya. Astagfirullah dosa. Tapi komputer saya agak error waktu itu ya. Jadi walaupun mulutnya astagfirullah, matanya melotot nih. Ini iman dengan Islamnya enggak connect ini Pak ya. Ini astagfirullah. Tapi kelihatan cantik. Saya ingat bajunya aja sama jilbabnya. Karena ini penerbangan panjang lama. Satu ketiga saya berdiri ke toilet itu. Balik dari toilet, saya ngelihat perempuan itu tidur. Ya, pakai selimut gitu ya, ditutup sini, jilbabnya saya ingat. Saya kaget. Kenapa kaget? Lihat tadi waktu masuk pesawat, mukanya putih. Kenapa kakinya hitam? Kata saya. Ini kalau Toyota, ini namanya Tuton. Tahu Tuton? Toyota itu punya produk ya di Avanza, Fortuner ya. Itu kadang-kadang Pak, mobilnya itu warnanya putih bawahnya, tapi atasnya hitam. Itu kalau produk Toyota namanya Tuton. Kalau santri pelosok kadang-kadang ada yang aneh, atasnya putih bawahnya hitam. Ternyata skincare-nya paket hemat gitu. Mahal Pak kalau sebadan. Nah, terus ya sudahlah, yang kelihatan saja, yang marfu gitu loh, yang majzum majrur di bawah ini ndak perlulah, cukup yang apa ini, yang kelihatan. Coba kalau ilmu Nabi Isa turun sama saya mau tanya nih. Saya datang ke pelosok, disuruh ngaji apa disuruh ngusap mukamu? Nih kira-kira nih, kalau saya datang ke pelosok, kira-kira disuruh ngaji apa mendengarkan curhat? Mendengarkan curhat.
Gus, saya ada masalah rumah tangga. Kenapa? Suami saya tergoda janda sebelah. Masalahnya janda sebelah itu umurnya 17. Lah sampean berapa? 45. Ya kan enggak mungkin. Masa iPhone Pro Max 17 mau ngelawan Nokia 3310 kan enggak mungkin gitu loh ya. Enggak makomnya. Lalu tolong usap. Saya usap, cantik mendadak itu. Itu manfaatnya ada, tapi manfaat qasir itu. Saya nggak lagi cerita tentang Fathul Qorib. Saya tidak lagi cerita tentang lentera ilmu. Saya tidak lagi cerita tentang tujuan Rasulullah itu diberi Quran itu bayyina linnas, untuk bayan, untuk ngajar, untuk ilmu. Yang ada, saya cuma suruh ngusap orang aja. Saya kaya, tapi besok yang namanya Pons, Citra, kosmetik semua itu bangkrut. Kenapa? Nggak nyari kosmetik, nyari ludah kiai, asal disembuhkan langsung putri Indonesia. Bayangin. Iya kan? Kalau saya ludah saya bisa nyembuhkan semua penyakit. Mulai besok dokter berhenti, rumah sakit tutup, apotek bangkrut, fakultas kedokteran ngapal alfiyah di Peloso. Kenapa? Lah dia praktek nggak ada yang datang, kalah semua sama santri Peloso yang ludahnya karomah, sembuh semua. Maka sebentar, ini maaf Gus, sampai jam berapa ini? Ini sudah jam 12 lewat. Ini kalau pakai tanggal Indonesia, ini tanggalannya sudah berubah. Jadi saya kali ini ceramah paling lama. Ya, saya berdiri masih tanggal 26, nanti turun tanggal 27. Itu menurut aturan Indonesia. Kalau mau ngundang saya 2 hari itu bukan ngundang, ngontrak gitu ya. Karena kalau dikontrak sinetron kan begitu nih. Sedikit lagi Mbah Yai Huda sudah butuh istirahat, tapi yang paling penting bahwa ini sebetulnya yang ditunggu. Rasulullah dulu mukjizat yang khawarik itu punya. Nabi tangannya pernah keluar air, itu ada. Tapi Anda tahu dan Anda tidak tahu itu tidak masalah. Rasulullah itu kan pernah membelah bulan Pak pada sirah Nabawiyah. Tapi ada orang Islam tahu, ada orang Islam nggak tahu. Karena itu penting nggak penting. Penting Anda tahu sebagai keistimewaan diri Rasulullah. Tapi Anda nggak tahu juga nggak apa-apa. Karena apa manfaatnya Nabi bisa belah bulan sekarang? Kalau Anda sekarang belah bulan, saya malah takut. Kenapa? Kalau Nabi belah bulan, bulannya balik lagi. Kalau Santi Proso, bisanya dibelah bulan, bulannya rusak nanti. Ya kan? Tahu-tahu yang satu jatuh. Wah, kiamat kita. Lihat. Apa yang ingin saya katakan? Ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Saya hari ini, dan mungkin banyak kiai yang seusia dengan saya, itu merasakan betul bahwa bisa seperti ini. Itu karena tekun ngaji di pondok. Kalau tekun ngaji di pondok, ini saya mau cerita aja, itu nggak gagap, gitu. Denger apapun, itu nggak gagap, karena sejatinya itu semua ada di pesantren. Hanya saja kita yang malas mutolaah, kita yang malas mengulang bacaan ilmu. Kata ibu saya, malas deres ilmu. Akhirnya apa? Kita sering kagum dengan orang lain, tapi kita lupa bahwa itu sejatinya ada dan bagian dari Islam. Maka dulu guru saya di Mesir itu sering bercanda. Kita ini sering datang ke negeri yang kita tidak melihat orang Islam, tapi melihat Islam. Kita tidak melihat orang Islam, tapi melihat Islam. Sementara kita sering melihat orang Islam, tapi tidak pernah melihat Islam. Apa contohnya? Sederhana Pak. Saya dulu diajak sama Kiai Ma'ruf waktu di majelis ulama itu. Kata Kiai Ma'ruf, kamu masih muda Is. Ngapain Kiai? Pergi ke New Zealand. Ngapain? Lihat teknologi pemotongan sapi yang namanya torak. Kata Kiai Ma'ruf, sapi mereka itu unggul, dagingnya empuk, macam-macam. Saya berangkat ke sana Pak. Mungkin tahun 2000-an lah, ya, ke pulau yang paling selatan di Christchurch di Selandia Baru itu, saya ngelihat teori pemotongan. Orang non-muslimnya itu begitu bangga bahwa kami negara yang sangat mengedepankan animal welfare.
pri kebinatangan. Saya baru tahu kenapa sapi-sapi mereka itu dagingnya empuk, bersih. Itu persoalannya, itu adalah persoalan penghargaan pada aspek kebinatangan. Jadi sapi itu di luar negeri, di Australia, di New Zealand, itu digembalakan tanpa ketemu orang. Jadi ada rumput gitu ya, 5 hektar, itu sapi dibiarkan di situ. Jadi sapinya itu senang karena nggak pernah ketemu dengan problematika hari ini. Kalau yang punya sapi masuk, mukanya ketekuk, kan kita tanya, kenapa? Saya nyalon DPR kalah. Sapinya itu kepikiran, loh, kalau bos saya susah sekarang, nanti jangan-jangan susah kasih makan saya. Jangan ketemu orang. Yang paling mengesankan, itu kalau mau dipotong, nggak pakai orang. Sapi itu digiring dengan satu musik, yang sapi ini paham. Kalau dengar musik ini, masuknya ke sana. Di atas ban berjalan kayak di bandara itu. Masuk, dikasih musik. Saya masih ingat tuh karena Natal ya jingle bell itu yang namanya apa? Sapi-sapi itu. Sapinya tuh seneng ya, mungkin joget-joget begini seneng karena dia tidak tahu mau dipotong. Ya kan? Begitu masuk dijepit itu. Terus di stunning sedikit. Ya tanpa pecah kepala, hanya disuntik sedikit. Cet, maka dia akan kehilangan kesadaran. Sapinya kemudian dimiringkan, dipotong sesuai ketentuan syariah. Mayoritas dari 4 ini terpotong, 2 di kanan, kemudian napas dan tenggorokan saluran makan itu terpotong, maka secara mazhab Syafi'i itu sudah sah. Tapi hebatnya, setelah 10 detik terpotong semua darah ngalir, tangannya itu masuk Pak, ngambil urat yang paling dalam, disembelih lagi dari dalam. Kemudian sapinya secara otomatis balik, kepalanya di bawah, buntutnya di atas. Maka darahnya keluar, habis. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, itu sapi kehilangan hidup, bahkan batang tengkoraknya udah mati. Kalau kita kan motong sapi itu suka, walaupun udah dipotong kadang buntutnya masih gerak-gerak itu. Ya, ini habis betul, darahnya bersih. Ketika dicek di atas itu bersih. Saya kemudian berpikir, ini kan ajaran Islam. Kenapa Islam harus dzabhun? Ada iraqatud dima. Karena aspek kesehatan, aspek baik dan tidak baiknya kualitas daging itu berkaitan dengan iraqatud dima. Maka ketika saya bilang sama bule ini, kalau yang kayak gini saya nggak usah diajarin. Kenapa? Qurannya ada di surah Al-Maidah itu kan anwa. Ada zabihah, ada al-munhaniqah, ada al-mutaraddiyah, ada an-natihah. Itu diharamkan semua dalam Islam. Yang dibolehkan itu kan zabihah, yang darahnya itu keluar secara cepat. Cara motongnya kan kata Rasulullah, innallaha katabal ihsan. Allah itu menyuruh berbuat baik kepada siapapun dan apapun. Kata Nabi bahkan di ujung hadis, kalau kamu memotong hewan, maka baguskanlah cara memotong. Kata Nabi, bukan umat saya yang memotong hewan, satunya dipotong, satunya ngelihat. Lihat. Kita kadang-kadang di kampung itu motong kambing 2, yang satu dipotong, yang satu suruh ngeliat. Kalau berteriak, yang ada darahnya, diam loh, berisik aja. Sebentar lagi nih takdirmu tinggal 3 menit, coba lihat. Ketika kita tahu apa yang dihadapi oleh masyarakat modern, kemudian kita bisa balikkan itu kepada idiom-idiom agama, maka kita dari ngaji yang sederhana di pesantren itu anak-anakku, kadang-kadang saya bisa berbangga diri di hadapan banyak orang. Yang terakhir tahun 2008, ini sekedar supaya anak-anakku paham bahwa tanpa duduk di pesantren yang penuh barokah seperti pesantren ini, tanpa kemauan kita untuk sabar mengaji abjad agama dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi, kita nggak akan pernah jadi orang kok. Kita jadi orang di makna kalimat itu karena kita pernah ngaji. Saya dulu itu pernah ikut seminar Pak, waktu ada krisis moneter di Amerika, subprime mortgage, terkait dengan krisis yang diakibatkan oleh kredit perumahan. Jadi di Amerika itu bagus anak-anakku, pemerintah Amerika itu maunya semua warga negara itu punya rumah. Biarpun tukang antar pizza itu diusahakan punya rumah. Akhirnya semua orang KPR punya tunggakan kredit. Jadi ada satu orang misalnya, rumah ini saya cicil 20 tahun, saya cicil 15 tahun. Nanti sama beberapa bank hutang ini dijual. Jadi ada orang tagihannya masih 10 tahun, nilainya misalnya 1 miliar, bank yang satu bilang sama temennya, ini saya jual ya sekarang 800 juta.
Nanti setelah 5 tahun yang akan datang, kau punya duit 1 miliar. Tapi sekarang lunasi 800, kamu sekarang yang pegang nasabah saya si A. Itu yang kemudian bikin kacau balau, saya tidak perlu terangkan. Ketika semua orang, saya gak bercanda waktu itu, ada banyak ekonom, ada banyak pemuka agama. Maka ada pemuka agama yang mengutip perjanjian baru dan perjanjian lama. Dia katakan tatanan ini rusak karena begini-begini. Tapi saya paham mata orang itu tidak puas. Maka saya bercanda. Krisis ini karena kita tidak membaca perjanjian terakhir. Orang kaget. Ini jangan diviralkan ya. Nanti takut penistaan agama ini, ya kan? Perjanjian baru itu dianggap Injil, perjanjian lama itu Taurat. Maka orang pahamnya semua Bible jadi satu, itu isinya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saya nyebut perjanjian terakhir. Itu ada orang nengok. Kitab apa itu perjanjian terakhir? Saya bilang itu risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa krisis ini terjadi? Dulu saya ngaji di pondok pesantren. Di Bulughul Maram, saya ngaji hadis Nabi, la tabi ma laisa indaka. Di Fathul Mu'in, saya ngaji al-buyu al-manhiyu anha. Di antaranya adalah bai'ul gharar. Hanya saja bukan kritikan, kemampuan saya dulu itu baca bai'ul gharar, itu contohnya kayak di kitab. Yang mungkin contohnya udah nggak ada sekarang. Bai'ul gharar itu kalau di kitab kan kayak bai'ut ta'ir fil hawa, bai'us samak fil ma. Tetapi sekarang ada begitu banyak anwa'ul gharar yang mengandung resiko dan ketidakpastian, dikembangkan di ranah ekonomi, maka ini akan merusak tataran ekonomi. Saya bisa seperti ini, anak-anakku, itu semua berkat jasa pesantren. Dan saya tidak pernah lupa bahwa guru-guru saya yang mengajarkan ngaji utawi, iki-iku, abjadiyat tentang nahu dan sorof, itu dulu adalah alumni Peloso. Jadi saya ini tidak pernah ngaji sama di Peloso, tetapi guru-guru saya itu banyak sekali alumni Peloso yang mengajarkan saya mulai Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in, yang mengajarkan saya Jurumiyah sampai Alfiyah. Kitab-kitab yang dibaca oleh anak-anakku sekarang itu adalah kitab-kitab yang penuh barokah, kitab yang bisa mengantarkan banyak orang untuk melihat dunia yang lebih luas. Yang terakhir, anak-anakku, di pesantren seperti ini, kalau anak-anakku membuka kitab, itu bukan sekedar kitab, anak-anakku, itu adalah saksi perjalanan agama dan perjalanan ilmu dari mulut Rasulullah, dari hati Rasulullah, itu turun ke hati, mulut, pandangan, pikiran sahabat. Dari sahabat turun ke tabi'in, tabi'in, sampai Kiai Nurul Huda, sampai guru-guru kalian di kelas. Maka ilmu yang ada di Peloso itu adalah mata rantai yang paling kokoh. Dia tidak terlihat, tapi hanya dengan itulah sejatinya agama Islam masih ada sampai hari ini. Hanya dengan ngaji seperti itulah, anak-anakku, kita sekarang masih melihat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pernah rendahkan ilmu itu. Setipis apapun kitab yang kamu baca di Peloso, bawa itu dengan tinggi. Karena itu adalah saksi perjalanan transformasi ilmu yang paling awthaq, yang paling bisa dipercaya. Seandainya semua ilmu di dunia ini dibakar, seandainya semua kitab suci ini dihilangkan, maka hanya kitab-kitab keislaman, hanya Al-Quran yang mungkin ditulis ulang tanpa kita merasa ragu akan kesalahan sedikit pun. Karena ilmu itu bukan kata saya dan bukan kata Anda, tapi saya wariskan dari guru saya, bersambung terus ke atas. Jaga Peloso, jaga pengajian, jaga pesantren. Itulah jihad yang sebenar-benarnya. Adapun urusan NO biar diurus Gus Yusuf saja, ya. Kita tidak usah ikut urusan itu. Urusan kita adalah mengajar. Terima kasih Kiai Huda atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan pesantren ini tetap menjadi manarotan min manarotil ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan oleh Mas
raih di pelosok ini bisa terus berkesinambungan menjadi maqalan min ma'akilil bayan, menjadi manarotan mercusuar yang selalu menerangi umat di Indonesia. Terima kasih atas undangannya. Saya mohon maaf atas kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.